Buat kamu seorang trainer, dosen, atau siapapun kamu yang punya skill, wajib tonton video ini. Halo, ketemu lagi dengan saya Andrian Iza. Ya, di sini kita akan membahas kenapa sih kita harus masuk ke industri produk digital ya. Khususnya kamu nih yang profesinya sebagai trainer atau dosen atau guru atau siapapun kamu nih yang punya skill yang cukup lumayan ya. Kita harus masuk ke produk digital. Kenapa? Karena kalau kita nggak masuk ke produk digital, ya kita pasti pakai cara yang lama. Misalnya kita mau ngetes skill kita dengan cara ngajar, kemudian kita private coaching one on one, maka itu akan terbatas banget dengan waktu. Kalau kita misalkan nggak bisa hadir atau kita sakit, maka gajinya itu ya nggak dapat, fee-nya nggak dapat. Ya, di sini, kalau kita masuk ke produk digital, maka untuk scale up-nya itu akan jauh lebih gampang ya, dan income yang kita dapat akan jauh-jauh lebih gede daripada kalau kita main di cara yang lama. Oke, pertama nih, kalau kita nggak masuk ke produk digital, kita pakai cara yang lama, waktu nih sama dengan uang ya. Yang tadi saya jelaskan, harus ada kehadiran kita. Kita nggak jualan waktu, guys. Kita tuh jualannya tuh skill kita jualannya hasil ya. Kedua, masalah yang kedua adalah audiensnya tuh terbatas ya. Audiens tuh terbatas ya. Terbatas. Oke. Ini masalah yang kedua, audiensnya tuh terbatas ya. Kemudian ketiga, skill kamu itu jadi aset. Skill itu dengan aset aset digital. Bisa jadikan aset digital. Digital. Kita bahas ini satu per satu. Oke. Pertama, waktu adalah uang. Kalau misalnya kita pakai cara yang lama, kita nukerin waktu kita nih dengan uang atau dengan fee yang kita dapat. Sedangkan kalau kita misalnya nggak bisa hadir atau kita nggak bisa ngasih keberadaan waktu kita di situ, ya kita nggak dapat uang ya. Tapi kalau kita masuk ke produk digital, tanpa ada kehadiran kita bisa dapat. Karena apa? Produk digital itu bentuknya tuh nggak ada fisiknya. Ya, kita upload di sosial media misalnya, kemudian kita upload di platform kita, ketika ada orang yang ingin membeli produk kita, belajar dari kita, tinggal dia download aja, dia transfer. Kita tidur pun kita tetap dapat uang ya. Ini sudah saya praktekkan ya. Saya tidur, ada yang transfer, bangun-bangun lihat notifikasi di email, ada yang beli produk saya. Enak banget kan itu kayak gitu. Kita nggak ngapa-ngapain bisa dapat uang. Kemudian yang kedua ya, audiensnya itu terbatas guys. Nah, kalau kita pakai cara yang lama, berapa sih yang maksimal murid yang bisa kita ajarkan ya. Mentok-mentok 200, itu pun kalau dalam seminar. Kalau dalam satu kelas misal bisa 20 sampai 50. Itu terbatas banget dalam satu kali waktu. Tapi kalau kita masuk ke dunia digital, produk digital, ini bisa ribuan kali ya. Kita produksinya sekali ya. Produksinya satu kali, jualnya berkali-kali tanpa harus ada kehadiran kita. Enak banget ya. Kemudian yang ketiga nih, skill kita itu jangan didiemin aja ya. Skill kita jadiin aset digital. Kalau biasanya kita dengar yang namanya aset itu kayak rumah, ya kayak properti, kemudian kayak emas, saham dan lain-lain. Sebenarnya banyak yang belum sadar kalau kita itu bisa bikin aset kita sendiri dengan tanpa modal ya. Kita bisa bikin aset kita sendiri yang scalable banget dengan hampir tanpa modal. Ingat itu, caranya gimana ya? Skill ya. Skill ini macam-macam banget. Bisa skill menulis, skill public speaking, skill desain, skill marketing ya, atau skill-skill lain, skill berenang ya, bisa jadi. Itu bisa dijadikan aset digital. Aset digital berupa apa? Ya. Pertama, bisa berupa e-book ya, e-book. Ini dituangin di sini e-book. Kemudian bisa juga dalam bentuk e-course ya, course, online course. Bentuknya bisa dalam bentuk video ya, atau dalam modul-modul terus hybrid, atau bisa juga Zoom ya. Zoom nanti rekaman. Nah, ini jadi aset juga. E-book, course atau template nih. Template ya.
template. Di Komodo Studio kita jualan ini nih, tiga-tiganya kita jualin. Ya, ada ebook presentasi, kemudian ada e-course 30 hari jago PowerPoint, dan kemudian ada template PowerPoint yang tinggal pakai aja gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya untuk bisa bikin aset kita, aset dari skill kita. Pertanyaannya adalah, kita udah bikin video sebelumnya yaitu tentang riset market. Silakan tonton aja video yang itu dulu. Saya di sini jelasin secara singkat aja. Ya. Jadi aset digital ini ya ada e-book, ada e-course, ada template, itu harus memberikan hasil pada si pembelinya atau penggunanya. Misal, ya. Saya selalu mengatakan bahwa produk yang bagus itu produk yang membawa customer kita, membawa pelanggan kita dari titik A ke titik B. Itu misalnya kita ingin jualan e-book misalnya, e-book, e-booknya tentang apa? Tentang meal plan ya, meal plan atau rencana makanan selama 30 hari. Nah, 30 hari ya. Titik A ke titik B ya. Titik A itu poinnya dari pelanggan kita. Dari produk meal plan ini, keresahannya apa sih? Customer keresahannya itu kalau berarti dia bingung nih. Dia bingung ketika akan membuat makanan setiap harinya ya. Dan B-nya, dia B-nya apa? Dreams ya, keinginannya. Keinginan adalah dia pengen tidak bingung ya. Tidak bingung untuk nentuin makanan yang sehat misalnya. Tidak bingung. Nah, ini bingung bingung menentukan makanan yang sehat. Makanan yang sehat tiap hari. Nah, yang sehat setiap hari itu apa aja? Nah, dari audiens ini yang tadinya bingung, jadi enggak bingung ya. Jadi enggak bingung untuk nentuin. Kita bikin produknya di sini, yaitu e-book 30 hari meal plan misalnya. Meal plan ya. Nah, di sini. Isinya apa? Resep-resep, tips, dan sebagainya. Ini harus membawa customer dari titik A ke titik B. Itu. Ini produk yang bagus kayak gini. Nah, kemudian caranya gimana? Ya, ini cara risetnya gimana? Pertama ini saya jelasin secara singkat aja. Pertama, kamu harus tahu skill kamu, ya. Skill kamu itu apa? Tanya diri kamu, atau kamu bisa tanya ke orang sekitar kamu. Kira-kira nih, bantuan apa yang sering diminta sama orang sekeliling kamu? Apakah orang di sekitar kamu sering minta kamu benerin laptop mereka, atau minta kamu ngajarin mereka renang, atau minta kamu bikin presentasi yang bagus? Ya, itu skill. Ini harus tanya. Kemudian kedua adalah tanya calon market kita, tanya target market ya. Tanya target market ya. Harus ngobrol sama target market. Jangan enggak. Kalau kita enggak ngobrol sama target market, nanti produk market fit-nya bakalan sulit ditemukan. Kalau udah, kita tinggal bikin produknya di sini. Produk. Kalau udah jadi produknya, ini nggak harus bikin ya. Bisa juga kamu cari produk-produk dari orang lain untuk affiliate bisa juga, atau bisa juga cari produk dengan lisensi PLR yang bisa kamu jual kembali dengan nama kamu atau brand kamu. Kalau udah kita tinggal pasarin ya, kita jual di sosial media, Instagram, kita taruh linknya, kita bikin kontennya seperti itu, dan kalau ada orang yang tarik ya, langsung beli produk kita gitu. Oke, saya kira ya itu aja video pada kali ini. Mungkin kamu yang masih bingung ya untuk monetis skill kamu, coba tulis di kolom komentar, nanti akan aku jawab nih melalui video. Saya bantu gimana caranya untuk monetis skill kamu. Oke, see you to the next video. Bye bye.